Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imamul Habib Al-Kutub Qutbil Irsyad Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Masih kita teruskan kepada fasal seputar keyakinan, bahwa memang yakin ini harus benar-benar kita benahi. Di mana kemarin kita membahas bahwa ketika keyakinan sudah masuk kepada seseorang seperti Sayyidina Umar bin Khattab, maka setan pun lari takut dengan bayang-bayangannya. Kalau yakin sudah menguasai hati seseorang. Kemudian ketika kita berbicara yakin itu di antara buahnya adalah as-sukun ila wa'dillah. Orang kalau sudah yakin, dia tidak akan mudah goncang dengan teror daripada kehidupan dunia. Tapi dia menjadi as-sukun, begitu tenang terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang bawaannya orang yakin itu. Bukan gerusa-gerusu, bukan kemudian mudah panik, kemudian dia mudah putus asa, bukan as-sukun ila wa'dillah. Dia tenang terhadap janji Allah. Dan Allah tidak berjanji kepada orang yang mentaatinya kecuali surga, kecuali ketenangan, kedamaian, kecuali fasilitas yang akan Allah berikan dengan sebaiknya. Dia akan nunggu di akhirat. Kadang-kadang di dunia udah Allah buktikan, udah Allah cicilkan. Jadi bawahnya sukun ila wa'dillah. Ini begitu tenang kepada janji Allah. Wasiqah bidhamanillah. Orang yang punya keyakinan yang kuat, dia akan as-siqah bidhamanillah. Dia benar-benar percaya dengan jaminan Allah. Allah menjamin kepada kita urusan yang kita inginkan, terutama urusan rezeki. Sampai ketika Allah bercerita kepada kita tentang rezeki, Allah harus memakai sumpah. Ada kalimah taukid, penguat. Kenapa? Karena memang mayoritas daripada kita ini khawatir daripada urusan yang satu ini. Sehingga ketika khawatir itu kadang-kadang mendorongnya untuk melakukan bersikap yang kadang-kadang tidak mau lagi mentinjau daripada syariat. Sehingga karena dalam bahasa kepepet, keyakinan gak ada, akhirnya jalannya ngawur. Menerjang syariat, mencidrai syariat, mengkorbankan agama, mengkorbankan ketaatan. Dan ingat, annama indallah la yunalu bil ma'siyah. Rezeki yang daripada Allah tidak bisa digapai dengan cara bermaksiat, enggak bisa. Pasti harus Anda dengan cara yang baik. Kalaupun Anda dapat sih, itu bukan mungkin daripada Allah. Kenapa kita tergesa-gesa untuk segera dapat banyak uang? Bukankah kita tidak dilahirkan kecuali ibadah? Uang itu untuk membantu Anda mentaati Allah. Nggak ada target, nggak ada tujuan Anda diciptakan di dunia kecuali
sesuai daripada ayat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, taat, mematuhi perintah, menjauhi larangan, itu target hidup di dunia, nggak ada selainnya. Kemudian supaya terpenuhi target tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin urusan Anda. Khuliqatid dunya ya linnas. Dunia itu Allah ciptakan untuk keperluan manusia. Dunia Allah ciptakan untuk keperluan siapa? Manusia. Sementara manusia Allah ciptakan untuk kepentingan akhirat. Berarti hidup di dunia ini hanya sebagai sarana, sebagai cara, sebagai jalan untuk menuju rumah hakiki. Mana itu? Akhirat. Anda tidak dilahirkan untuk di sini. Anda dilahirkan untuk nanti di akhirat. Di sini berapa saat? Di akhirat, panjang, abadul abad, selama-lamanya. Kalau Anda beruntung ya terusnya. Kalau Anda celaka, waliyadzubillah min dzalik. Sehingga segala keperluan Anda untuk menuju akhirat di saat Anda hidup di dunia udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus masuk kepada keyakinan kita. Iya. Ini perhatikan. Ketika Allah perintahkan kepada kita salat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluarga kamu untuk salat, kata Allah. Iya, wastabir 'alaiha, suruh mereka sabar. La nas'aluka rizqa, kami Allah tidak bertanya kepada kamu tentang urusan rezeki. Kenapa? Nahnu, kami Allah narzuquk, yang kasih rezeki kepada kamu. Artinya kalau kita sholat dulu, ibadah dulu, urusan ekonomi, rezeki udah dijamin Allah. Makanya dalam suratul Fatihah Allah katakan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama na'budu, apa itu na'budu? Urusan ibadah. Urusan ibadah kepada Allah. Baru wa iyyaka nasta'in, untuk meminta urusan ekonomi, untuk urusan kehidupan, menjam apa itu kehidupan daripada dunia. Kalau ibadahnya lebih dulu Anda masukkan di pondasi putra putri Anda, maka ekonominya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, Anda membuat konsep tidak sama dengan Al-Quran, Anda mengkonsep anak Anda tidak sama dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Anda lebih dahulu menata urusan ekonomi sebelum kenal dengan Allah, sebelum kenal dengan ibadah kepada Allah. Jangan harap Anda akan mendapatkan anak yang baik, yang tentrem. Ibadah dulu, ajarkan dulu tentang sholat, ajarkan dulu tentang beribadah kepada Allah yang benar, baru atur untuk urusan rezeki. Kemana ngajaknya rezeki? Bukankah perselisihan, pertikaian, bahkan pembunuhan, saling hasut, urusan masalah rezeki yang terjadi? Jarang kita ini urusan sholat ini pertikaian ya. Kurang ajar, fulan ngalahkan saya sholat. Gitu, tak cegat nek dalan. Gak ada. Tapi kalau fulan ngalahkan, hasilnya per bulan kepada saya, ini muncul. Oleh karena daripada itu, ikuti konsep Allah Subhanahu wa taala supaya tercapai kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini Abu Hurairah pernah dipanggil Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah, Nabi mengatakan, ya Aba Hurairah, hei Abu Hurairah, mur ahlaka bis salati ya'tika rizqu min haitsu la yahtasib. Mur, perintahkan ahlaka, kepada keluarga kamu, wahai Abu Hurairah, bis salati, untuk dia salat. Ya. Kenapa? Ya'tika rizqu min haitsu la yahtasib. Ini jaminan daripada Nabi, Shadiqul Masduq, seorang nabi yang tidak pernah berdusta, seorang nabi yang digelar Al-Amin. Ya, kalau ngomong ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun,
yuha, kalau udah ngomong wahyu daripada Allah. Apa kata Nabi kepada Abu Hurairah setelah diperintahkan untuk anak cucunya mengerjakan sholat, ya'tika rizqu min haitsu la yahtasib, akan Allah datangkan kepada kamu rezeki dari arah yang tidak disangka. Anda harus yakin ini. Anda harus yakin, siapa yang gerakkan rezeki datang kepada Anda? Allah. Allah gerakkan hati manusia untuk percaya kepada Anda, untuk berikan amanah kepada Anda, untuk pesan sesuatu kepada Anda, untuk beli kepada dagangan Anda, untuk menggunakan Anda sebagai keperluannya sehingga muncul kepada Anda rezeki dan seterusnya. Allah yang menggerakkan. Kadang-kadang Anda nggak perlu pakai promosi, nggak perlu harus mungkin pakai status dan sebagainya, tapi Anda pegang pemilik rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda patuh kepadanya, mungkin Allah giring kepada Anda, walaupun Anda hidupnya di pedalaman, walau Anda sulit untuk dijangkau, tapi Allah yang atur itu semuanya. Gak tahu, subhanallah, ada orang itu sangat percaya kepada Anda, sangat nyaman kalau pesan kepada hasil dari jualan Anda, karena Anda udah nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan as-shalah itu al-wuslah. Salat itu adalah tali sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau kita ini bersandar makan daripada keluarga yang ada di Saudi, di Amerika misalkan. Kalau seandainya sambungannya, rekeningnya nggak ada, maka nggak akan datang kepada kita. Rekening itu ada pada sholat. Supaya rekening itu tidak terhapus dari Allah, maka pegang. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin yakin as-siqah bi dhamanillah. Dia benar-benar thiqah, percaya dengan jaminan Allah. Sangat percaya sekali. Kemudian bukankah dunia diciptakan untuk Anda dan Anda diciptakan untuk akhirat. Bahkan dalam satu riwayat Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, dunia, aku minta kepada kamu. Apa kata Allah? Man khadamani, siapa orang khidmah kepada aku Allah, dia nurut terhadap perintahku, dia jauh daripada laranganku, dia khidmah kepada aku Allah, aku minta kamu harus khidmah kepada orang tersebut. Jadi ini perintah Allah kepada dunia, dan dunia gak mungkin membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia akan Allah buat, Allah remote supaya taat kepada kita setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang khidmah sama ente, fokusnya mikir ente, cari ente, ngumpulkan ente, ya jadikan dia budak kamu, jadikan dia pembantu kamu, injek dia, atur sesuai kehendak kamu. Ini udah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau seandainya kita khidmah kepada dunia, jangan salahkan kalau ternyata kita diperbudak daripada itu dunia. As-siqah, orang mukmin yang punya keyakinan benar-benar as-siqah, tidak ada takutnya dia untuk urusan rezeki. Ya, nggak ada takutnya untuk urusan makan, nggak ada takutnya untuk urusan ma'isyah. Kalau sudah dia yakin, maka apa? Dia tidak akan tergesa-gesa, nggak akan terburu-buru. Dia akan pakai jalur yang normal, bukan jalur-jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sampai Nabi mendapatkan wahyu daripada malaikat Jibril. Dalam wahyunya mengatakan, ya, ketika kamu terhempit masalah rezeki, jangan kondisi tersempit itu membuat kamu seperti buta, membuat kamu seperti nggak punya ilmu, sehingga kamu ngambil dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pegang rezekinya Allah nggak bisa didapati dengan cara menentang dan maksiat kepada Allah. Taib. Kemudian daripada buah yakin, selain dia tenang terhadap janji Allah, dia percaya penuh terhadap jaminan Allah, wal iqbal bi kunhil himmah 'alallah. Orang yang punya yakin nanti akan menghadap dengan Allah dengan seluruhnya. Bukan sekedar lesan dan badannya, tapi seluruh fokusnya untuk Allah. Kalau sudah Allahu Akbar, maka tidak ada fokus kecuali kepada Tuhannya Rabbul Alamin. Bukan lesannya yang bertakbir mengagungkan Allah,
bukan kepalanya yang menunduk, bukan badannya yang dia bungkuk di saat ruku, bukan kepalanya yang dia taruh di bawah untuk sujud kepada Allah, jasadnya tapi hatinya kemana-mana. Ini berarti belum menghadap dengan sepenuhnya. Sehingga sampai Nabi membuat satu konsep, siapa orangnya bisa mengkondisikan di saat dia sholat menghadap dengan seleranya, dengan hatinya, dengan badannya kepada Allah, kharajat minas sholat, dia keluar daripada sholat kayomin waladadhu ummuh, seperti bayi bersih yang gak punya dosa sama sekali. Tapi bukan hal yang mudah kita sholat menghadap kepada Allah dengan seluruh konsentrasi kita. Nggih apa nggih? Bisa kita konsentrasi kepada Allah penuh? Berat. Kalau orang punya yakin, dia al-iqbal bikun hilmi halallah. Dan karakternya apa? Wa tarku ma min sya'nihi ayushghila 'anillahi ta'ala. Dia akan dengan apa? Dia akan dengan semangatnya tidak tertekan ketika apa? Dia akan hindari hal-hal perbuatan, pergaulan atau sesuatu yang menyebabkan dia harus sibuk daripada Allah. Wah, ini pergaulan yang kayak gini membuat saya tidak bisa konsentrasi sama Allah. Enggak, saya tinggalkan. Kalau saya kumpul dengan cara seperti ini, wah, saya nggak bisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, saya tinggalkan. Jadi dia nggak mau. Karakternya akan seperti naluri daripada seekor lebah, seekor daripada tawon. Tawon itu cuman yang dicari bunga, hal-hal yang untuk memproduksi daripada manfaat, ini madu. Itu sudah karakternya. Nggak mau dia kumpul sama hal yang nggak baik. Tapi kalau udah punya karakter maaf seperti lalat, yang dicari apa? Tangkai. Kalau Anda punya borok di tangan, di lubung lalat, ya enggak? Sukanya borok, tangkai. Nah, ini demikian. Wa tarku ma min sya'ni ayyushghilanillah. Sesuatu yang buat dia sibuk, tidak bisa nyambung kepada Allah, ditinggalkan sudah. Ini enggak ada ridha Allah, jauh. Ini enggak nyambung saya kepada Allah, dijauhi. Terus kenapa? Warujuk fi kulli hal ilallah. Setiap saatnya kembali kepada Allah. Wastifragut ta'ah fi ibtighai maradatillah. Dan kemudian dia akan menfokuskan, mengkonsentrasikan segala kekuatannya, tokoh kekuatannya untuk mencari ridha Allah. Konsentrasinya cari ridha Allah. Bukan konsentrasinya mengumpulkan materi. Bukan konsentrasinya mengumpulkan daripada kehidupan dunia. Untuk menikmati sesaat daripada dunia. Memang dunia bukan darurah. Dunia ini bukan tempat untuk nyantai. Dunia ini darut taklif. Dunia itu tempat untuk taklif, memaksa. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat gelar daripada Allah, ghufira ma taqaddam min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang lewat, yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Belum, masih taklif, memaksa diri, sholat sampai kakinya bengkak. Sholat sampai kakinya bengkak, sedekah sampai habis semuanya. Ini Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Darut taklif, tempat memaksa. Sampai ketika ditawarkan sama Nabi, kalau mau Uhud, gunung Uhud jadi emas, enggak. Lapar sehari, kenyang sehari. Lapar hari, kenyang sehari. Darut taklif. Jadi kalau kita cari rohah di dunia, cari nyantai tok di dunia, bukan tempatnya. Tempatnya nanti di mana? Di akhirat. Sehingga ketika Nabi menggambarkan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mukmin, ahlu ta'ah, ketika meninggal, mustarih min, mereka istirahat. Sudah nggak ada taklif, nggak ada paksaan, nggak ada tuntutan, nggak ada kewajiban, nggak ada larangan, nggak ada macam-macam. Karena yang tetok. Soalnya sampean bermancing 30 tahun, arep nopo bayaran, penak ora kira? Nopo bayaran. Sudah santai. Di surga itu nggak ada taklif, nggak ada paksaan. Kalau nikmatnya di dunia, walaupun Anda dengan 1 hari dijatah harus menghabiskan 1 miliar, tapi masih ada taklif.
nanti beli kambing kebanyakan darah tinggi, ya pada. Masih ada beban, masih ada takut, masih ada. Kalau surga los, nggak ada paksaan, nggak ada perintah, nggak ada larangan, mangan los. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga konsentrasinya di dalam kekuatan badannya semuanya fokus untuk satu tujuan, mencari ridha Allah. Masya Allah. Berarti dari sini secara kesimpulan, ya, sekali lagi buahnya yakin tadi, dia sukun, tenang terhadap janji Allah, percaya penuh terhadap jaminan Allah, segalanya difokuskan untuk menghadap kepada Allah, ninggalkan hal-hal yang buat dia sibuk daripada Allah, kembali dalam segala hal kepada Allah, memfokuskan seluruh kekuatannya hanya mencari ridha Allah. Itu buahnya keyakinan. Berarti dari sini secara kesimpulan, keyakinan itu adalah punjer utama daripada iman. Dan keyakinan inilah adalah yang mencakup seluruh makom kedudukan yang mulia di sisi Allah, yang akan memunculkan akhlak yang terpuji. Orang itu kalau yakin otomatis akhlaknya nggak mungkin ngawut. Orang yang akhlaknya ngawut, ucapannya ngawut, mengintimidasi, menteror dan sebagainya, karena unsurnya nggak ada keyakinan. Dia khawatir, iya, dia dibuat bingung dalam satu urusan. Jadi akan muncul akhlak yang terpuji, perbuatan yang saleh. Iya, perbuatan yang saleh. Ini kalau udah orang punya keyakinan. Iya, maka daripada itu Pak, wal akhlaq wal a'mal, akhlak Anda, perbuatan Anda tabi'ah, ngikuti kepada keyakinan, kuatan wa dhu'fa. Kalau yakinnya kuat, akhlaknya semakin baik. Kalau keyakinannya lemah, demikian akhlaknya mungkin ya lemah atau bahkan buruk. Jadi kalau yakin itu kuat, sudah. Sekali lagi, akhlak dan amal ngikuti yang ada dalam hati ini. Yakinnya seberapa? Kalau yakinnya kuat, sehat, maka baik. Kalau yakinnya lemah dan penyakitan, waliyadzubillah min dzalik. Luqman alaihissalam, seorang yang namanya menjadi surat daripada Al-Quran. Apa beliau katakan? La yustatu al-amal illa bil yaqin. Amal itu tidak mampu digapai dengan sempurna kecuali dengan keyakinan. Wala ya'mal al-'abdu illa biqadri yaqinih. Kita ini tidak akan beramal kecuali dengan kadar keyakinannya. Makanya kalau kita mendengar fulan bin fulan salat satu hari 300 rakaat, fulan bin fulan satu hari khatam 4 kali daripada Al-Quran, fulan bin fulan ibadahnya besar, berarti apa? Keyakinannya pasti kuat, keyakinannya masih tinggi. Anda baca sejarah daripada mereka orang soleh. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Sejarah hidup orang soleh kalau dibaca turun rahmat. Maksudnya apa? Memotivasi kepada kita. Ya, membuat kita ini bisa bercermin. Jangan kemudian kalau saat ini mungkin kita udah sholat, udah jamaah, udah baca Quran, udah sedekah, udah ini dan itu, tapi ternyata ketika dibacakan sejarah ulama fulan bin fulan, jauh kita ya masih daripada mereka. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang punya kitab Sulamut Taufik, ya, kemudian dikatakan beliau guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali punya saudara kandung Habib Husain. Habib Husain gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini dikatakan apa? Satu hari membaca Sallallahu Alaihi Muhammad 25.000 kali. Baca La ilaha illallah 25.000 kali. Baca Ya Allah 25.000 kali. Ini perharinya. Salat duhanya sampai 12 juz. Belum salat malamnya. Kalau kita seperti itu, kira-kira Anda berkata, kapan kita kerja? Kapan kita ini? Kapan gini? Kalau amalnya kuat, kalau keyakinannya kuat, otomatis amalnya apa? Kuat. Gak ada takutnya.
Udah gitu, yang amalnya setiap hari seperti itu, belum mengatakan ma ma'ana amal wa kasbunah kulluh zalal. Saya ini nggak punya amal. Saya ini berusaha ini mungkin semuanya sirna. Kenapa? Mungkin tidak ikhlas, mungkin ini perasaan beliau. Lakin lana fika amal, tapi saya punya angan-angan tuhya idhamar ramah yang bisa membangkitkan, mengkuatkan daripada tulang belulang yang sudah remuk. Apa itu? Berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya beramal bukan kemudian saya berharap dengan amal akan masuk surga. Mungkin amal saya diteliti dari segi ikhlasnya, dari segi ininya mungkin gak lolos. Tapi ya Allah, semoga dengan amal ini saya dapat rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka. Semakin kuat keyakinannya, amalnya juga semakin kuat. Makanya benar Luqman alaihissalam dikatakan Sayyidina Luqman itu bukan nabi, tapi muridnya banyak yang menjadi nabi. Gurunya juga demikian, banyak daripada para nabi. Kemudian disebut Al-Hakim. Kenapa? Ucapannya selalu bijaksana. Sayyidina Luqman Al-Hakim, sampai namanya dibuat nama daripada Al-Quran. Sayyidina Luqman mengatakan seperti itu. Jadi hamba itu tidak akan beramal kecuali kadar keyakinannya. Ya, walayukasir amil hatta yanqusa yaqinuh. Kalau ada orang beramal dia ceroboh, mempersedikit, meringkas, berarti yakinnya juga kurang. Yakinnya juga kurang. Semakin kuat yakinnya, otomatis ngefek amalnya juga semakin kuat. Sehingga hal ini persis seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah gambaran keseluruhan daripada iman. Yakin itu adalah gambaran daripada keseluruhan daripada iman. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini orang yang paling kuat keyakinan di antaranya para sahabat. Para sahabat sudah, kalau mereka diajak sama Nabi, sudah gak mikir macam-macam. Ayo hijrah, ya sudah hijrah mereka. Rumahnya ditinggal, kekayaannya ditinggal, keluarga ditinggal, ladang ditinggal, ternak ditinggal, semuanya ditinggal. Kalau nggak yakin kira-kira berangkat nggak ini? Nah, terus pripun omah kula Kanjeng Nabi? Unta kula pripun? Lah kula teng mriku mengko melok sapa? Mangane piye? Kalau di sini saya punya rumah, nanti kalau saya pindah di Madinah, kula babat malih niku mengke. Gawe omah tuku iki gelem Pak sampeyan lekas tuwek babatne. Sik enom umur selawe babat sik rasa-rasane ya. Swidak 5 kan babat ge omah. Kita ini tambah tua bukan tambah rasa, tambah lemes, tambah lempoh, tambah lalian. Ya, tambah gampang blidru. Nyeluk anak kaya wong absen. Wabe celuk. Ya, Muhammad, Umar, Utsman, kabeh kaya di absen. Blidru gampang ini. Ini lihatin di para sahabat. Jadi yang mencontohkan paling yakin para sahabat. Subhanallah ya. Kenapa? Tidak tahu apa, mereka melihat nur iman, mereka melihat daripada wahyu, melihat Nabi Muhammad, berkah kumpul sama Nabi Muhammad. Sehingga layak dan pantas Nabi mengatakan khairul qurun qarni. Sebaiknya masa adalah masaku. Ya, summaladzi yalunahum, kemudian setelahnya dan setelahnya. Masa itu adalah masa yang istimewa. Kalau semuanya udah dipanggil sama Nabi, nggak ada yang berpikir macam-macam sudah. Sampai dikatakan ada di antara mereka baru masuk Islam. Kemudian diajak berperang sama Nabi. Ketika dia berperang, maka kemudian didatangi sahabat. Dibawakan beberapa bingkisan daripada hasil rampasan perang. Disodorkan kepadanya. Ini bagian yang dibagikan oleh Nabi untuk engkau. Maka dia menangis. Ya Allah, jangan, saya ingin kasih. Saya masuk Islam bukan cari ini. Saya masuk Islam bukan cari materi yang kayak gini.
kami tidak bagikan sama kamu kecuali udah atas izin dan persetujuan daripada Nabi. Tapi memang saya nggak cari ini. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, maaf, saya masuk Islam bukan cari materi. Ya, bukan cari materi. Terus kemudian akhirnya sudah itu bagian daripada kamu. Kemudian dia berangkat perang lagi. Di saat perang kemudian apa? Dia meninggal. Nabi bertanya, huwahu, apakah dia yang itu tadi? Iya ya Rasulullah. Jadi baru masuk Islam, belum dia sholat, belum dia zakat, belum dia puasa, belum dia ngamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru masuk syahadat, perang, mati bersama Islam, masuk surga dia. Tapi keyakinannya kuat. Jadi kalau udah Islam bukan karena tendensi, bukan tujuan, bukan syahwat, cari popularitas, cari kedudukan dan sebagainya. Ya Allah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ini Masya Allah benar-benar kuat ya. Dikatakan sahabat itu aksaru imanan. Sahabat memang paling banyak imannya, keyakinannya yang paling banyak. Ini sahabat. Beda dengan orang setelahnya. Kalau sahabat itu wah imannya kuat sudah. Walaupun yang baru masuk Islam. Tapi kalau para tabi'in aksaru a'mal. Kalau para tabi'in itu paling banyak amalnya. Adapun setelahnya itu mungkin banyak ilmu, setelahnya banyak bodohnya mungkin. Jadi memang kalau sahabat sudah ya, Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi di Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi itu, maka ada orang datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Disebutkan dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, ja'al musyrikun ila Abi Bakar radhiyallahu anhu. Orang-orang musyrik datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Faqalu halaka ila sahibik. Maaf ya Abu Bakar, kami tanya sama kamu. Apakah kamu masih benarkan saudara kamu? Yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yas'um anu usriya bihi ila Baitul Maqdis. Dia mengatakan malam tadi dia telah diisrakan. Isra itu perjalanan di malam hari kepada Baitul Maqdis. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Au qala dzalik." Apakah saudara saya tadi berkata hal itu? Apakah Nabi Muhammad berkata hal itu? Qalu na'am. Orang musyrik itu mengatakan iya. Maka apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Laqad shadaq. Sungguh kalau dia ngomong pasti benar, jujur. Dan aku akan membenarkan walaupun lebih tidak masuk akal daripada itu semuanya. Kalau udah membawa kabar daripada langit, maka aku akan benarkan. Lebih janggal lagi akan aku benarkan. Maka dengan ucapan itulah Sayyidina Bakar ya disebut dengan gelar apa? As-Siddiq. Orang yang membenarkan, tidak harus rasio. Nabi memang diisrakan daripada ya Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Memang diisrakan sama Allah. Kalau Nabi yang berangkat sendiri nggak mungkin. Karena daripada Masjidil Haram Mekah kepada Masjidil Aqsa, dikatakan Aqsa elibudih karena jauhnya, itu kalau pakai kendaraan onta bisa 2 bulan, bisa berbulan-bulan. Tapi Nabi nggak ada satu malam, iya, nggak ada satu malam. Kenapa? Karena Nabi bukan berjalan sendiri, karena diperjalankan. Kalau ada mungkin semut ketemu sampean, ketemu saudaranya, saya baru dari Jakarta, mungkin saudaranya supaya mungkin sama ngelakuin germet sak wengi ke Jakarta, tapi semutin Pak Sepur. Halo, iso ora semutin Pak Sepur ke Jakarta? Gabung Sepur, rekonya katroti. Ya mungkin sekali. Nabi bukan berjalan sendiri, tapi Nabi dijalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti dari sini subhanallah,
Yakin ini memang mereka yang pertama kali yang kuat adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga merekalah yang menjadi sebab banyak hal, banyak turun kemurahan kepada kita. Seperti Sayyidina Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah ditangkap sama Abu Jahal, disiksa sampai dikatakan ditusuk kemaluannya dengan tombak dan meninggal. Dan Sumayyah termasuk perempuan pertama yang meninggal daripada Islam. Bapaknya, suaminya Yasir disiksa meninggal hanya untuk supaya keluar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian anaknya Ammar bin Yasir disiksa karena mungkin udah nggak kuat mengucapkan kalimah kufur, tapi hatinya masih iman. Sehingga setelah kejadian itu langsung lari kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, habis sudah amal saya, hancur sudah keimanan saya, hancur sudah keyakinan saya. Ada apa ya Ammar? Saya disiksa, saya nggak kuat ya Rasulullah. Ayah saya meninggal, ibu saya meninggal karena siksaan, saya nggak kuat. Saya harus ucapkan kalimah kufur, tapi demi Allah hanya lisan saya ya Rasulullah. Adapun hati tetap iman kepada Engkau. Maka turun ayat ya yang memperbolehkan hal itu. Allah tahu sahabat ini mampu kuat menghadapi ujian yang seperti ini. Karena memang mereka menyaksikan daripada mukjizat. Mereka menyaksikan daripada turunnya wahyu. Mereka menyaksikan sendiri Nabi Muhammad SAW. Mereka kumpul dengan pembawa syariat, sumber utama daripada syariat. Sehingga ngefek. Ya, ngefek kepada yang lain. Kita ini maaf, kalau seandainya kita ini punya lingkungan baik. Lingkungan Anda subhanallah, anak kecil umur 7, 10 tahun hafal Quran, maka akan memotivasi kepada yang lain. Lingkungannya hafal sekian hadis, hafal ini. Bahkan masyarakat itu yang dielulukan bukan yang sukses secara materi, tapi sukses menghafal ribuan hadis. Kalau lingkungan kita seperti itu, insya Allah ini akan jadi mudah. Dan kebetulan lingkungan saat itu para sahabat, mereka melihat wahyu, melihat daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW, sehingga yakin mereka semakin tinggi dan kuat. Nggak bisa dipatahkan dengan apapun, nggak bisa disogok dengan apapun. Salah satu sahabat Nabi, ya, ketika perintahnya Allah untuk mereka diboikot, mereka nggak boleh diajak ngomong, semuanya diem, karena dia nggak ikut peperangan tertentu ya. Sampai ini sahabat bingung, itu lamanya 55 hari, bingung, sampai didatangi daripada utusan orang kafir, daripada raja. Lah ente gabung sama kami, tak dadeni wong dhuwur langsung. Enggak, tidak, saya tetap nunggu kebaikan daripada Allah Subhanahu. Kenapa? Yakin, ini namanya ujian. Alhasil dari sini ya Allah, kalau kita kepengen kuat yakin ini, banyak baca sejarah para sahabat. Ya, al-jalis janis. Orang yang duduk akan mendapatkan, akan tertular sifat daripada teman duduknya. Kalau mungkin saat ini kita nggak bisa duduk kepada mereka para sahabat, minimal kita mengkaji sejarah hidup mereka, mengkaji orang-orang yang yakinnya kuat supaya tertular kepada kita dan keluarga kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.